semuanya, aku Dr. Yudis dan hari ini kita akan membahas mengenai info seputar kesehatan, terutama mengenai penyebab dari kista ovarium. Untuk kamu yang penasaran, stay tune di Squad Health Channel. Apa itu kista? Kista merupakan kantong-kantong jaringan yang terbentuk di bawah permukaan kulit, biasanya tertutup dan berisi cairan. Lalu, apakah itu kista ovarium? Nah, kista ovarium merupakan kantong-kantong yang berisi cairan yang terdapat di ovarium. Ovarium sendiri merupakan organ reproduksi wanita atau disebut dengan indung sel telur yang menghasilkan sel telur tiap bulannya dari masa pubertas sampai menopause, serta berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Namun, fungsi ovarium terkadang mengalami gangguan, dan kista merupakan salah satu gangguan yang dapat terjadi. Banyak wanita yang mengalami kista ovarium, namun sebagian besar dari kista ovarium tidak menunjukkan adanya gejala dan tidak berbahaya. Mayoritas kista ovarium yang tidak berbahaya dapat menghilang selama beberapa bulan. Namun, kista ovarium yang telah pecah dapat menunjukkan gejala yang serius. Jadi, jika kamu mendapatkan masalah ini ataupun mendapatkan gejala tertentu, jangan lupa untuk periksa ke dokter kandungan. Apa saja sih gejala dari kista ovarium? Nah, kebanyakan kista ovarium yang tidak berbahaya tidak menimbulkan gejala dan dapat hilang dengan sendirinya. Namun, jika kistanya besar dapat menimbulkan gejala seperti yang pertama, nyeri panggul, yaitu terdapat sakit pada perut bagian bawah pada sisi yang terdapat kista. Yang kedua, perasaan perut yang penuh dan kembung pada perut. Yang ketiga, menstruasi tidak teratur dan sering berubah. Yang keempat, sering buang air kecil. Dan yang kelima, mual dan muntah. Dan yang terakhir, biasanya ditandai dengan proses pencernaan yang tidak lancar. Nah, pada beberapa wanita tidak menimbulkan gejala. Namun, beberapa kista ovarium bersifat ganas. Hal ini mungkin terjadi karena kista baru tumbuh pada saat wanita mengalami menopause. Oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan rutin. Nah, komplikasi yang pertama adalah torsi ovarium, di mana kistanya itu bertambah besar, ovariumnya bergeser, dan terpelintir pada akhirnya. Yang kedua adalah pecahnya kista, yang menyebabkan nyeri yang hebat pada perut dan pendarahan yang hebat pada perut. Apa saja sih macam-macam dari kista ovarium? Yang pertama adalah kista ovarium fungsional, yang mana kista ini terjadi setelah telur dilepaskan pada saat ovulasi. Kista ovarium fungsional ini biasanya akan mengkerut dan menyusut dalam waktu 1-3 bulan. Nah, biasanya dokter kandungan akan menganjurkan Anda untuk kontrol 3 bulan setelahnya. Selama menunggu kabar tersebut, biasanya dokter akan menganjurkan untuk meminum pil KB untuk mencegah ovulasi terjadi. Masalah kista ovarium fungsional ini biasa tidak akan terjadi pada saat wanita sudah mengalami menopause. Pemeriksaan sonogram dilakukan untuk mendeteksi apakah wanita mengalami kista ovarium fungsional atau tidak. Yang kedua adalah kista patologis, di mana kista ini tidak berhubungan dengan siklus menstruasi dan biasanya muncul akibat pertumbuhan sel yang tidak normal dan sebagian kecil bersifat kanker. Jenis-jenis kista patologis itu yang pertama adalah kista dermoid atau disebut dengan teratoma, di mana berisi rambut, sel kulit, dan juga gigi karena berasal dari sel embrio. Yang kedua adalah kista adenoma yang biasanya umum terjadi pada wanita umur 40 tahun dan biasanya terbentuk dari sel-sel jaringan di luar ovarium. Kista adenoma dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kista adenoma serosa dan kista adenoma mukosa. Kista adenoma serosa biasanya berukuran kecil, namun dapat menimbulkan gejala jika pecah. Yang kedua, kista adenoma mukosa dapat berkembang hingga diameter 35 cm. Kista ini jarang bersifat ganas, namun dapat menyebabkan ovarium terpelintir dan aliran darah ke ovarium tersumbat. Apa saja sih faktor risiko dari kista ovarium? Nah, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko untuk terkena kista ovarium. Yang pertama adalah masalah hormonal, di mana biasanya kista fungsional disebabkan oleh hormon ataupun obat yang merangsang ovulasi. Yang kedua, endometriosis, di mana wanita memiliki endometriosis dapat mengembangkan menjadi endometrioma. Jaringan endometriosis dapat menyebar ke ovarium dan tumbuh di sana. Biasanya menyebabkan sakit pada saat menstruasi dan juga pada saat berhubungan. Kemudian kehamilan, di mana kista ovarium itu dapat terbentuk pada awal kehamilan dan kadang-kadang kista ovarium tetap ada pada saat melahirkan. Yang terakhir, infeksi panggul yang parah. Nah, infeksi ini dapat menyebar ke tuba falopi dan ovarium sehingga menyebabkan kista ovarium. Keberadaan kista seringkali tidak terdeteksi karena biasanya sebagian besar tidak menimbulkan gejala. Namun, jika kamu mendapatkan indikasi kista ovarium, jangan lupa untuk ke dokter ginekolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebelum menjalani USG dan pemeriksaan darah spesifik, dokter akan memeriksa organ intim dan perut bagian bawah untuk mengetahui keberadaan kista. Setelah pemeriksaan fisik,
Dokter kandungan akan melakukan USG untuk keberadaan, letak, dan ukuran kista. Selain itu, cairan yang terkandung dalam kista juga dapat terlihat di USG. Jika kista terdapat lebih banyak zat padat daripada zat cair, dokter akan menganjurkan pemeriksaan darah. Tes darah yang dianjurkan adalah untuk mengukur protein CA125, di mana jika CA125 ini rendah, maka resiko untuk terkena kista ovarium semakin rendah. Namun, pasien tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain apabila dicurigai kista ovarium ini ganas. Jika CA125 ini tinggi, maka kemungkinan besar pasien terkena kista ovarium. Namun, peningkatan protein ini dapat juga disebabkan oleh penyakit di luar kanker ovarium, seperti endometriosis, inflamasi panggul, dan juga fibrosis uterus. Dokter juga dapat mendiagnosis dengan laparoskopi untuk memeriksa kista ovarium, di mana instrumen medis dimasukkan ke dalam perut untuk memeriksa ovariumnya. Nah, itu dia tadi penyebab dari kista ovarium. Kalau kamu ada